Gas subsidi di Indonesia memang beda dengan gas subsidi di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, bang, gasnya kok kecil sangat, bang, gasnya kok nggak besar. Jadi ini adalah gas subsidi di Indonesia yang beratnya 3 kilo, sahabat-sahabatku semua. Banyak juga yang bertanya, bang, itu habisnya berapa hari kok kecil sangat? Di sini Bang Toha akan memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kebetulan hari ini Bang Toha tengah di dapur dan persiapan untuk jualan es teh. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, apakah di tempatnya Bang Toha itu tidak ada gas besar? Ada sahabatku semua. Cuma yang besar ini harganya cukup lumayan mahal. Kalau yang gas 3 kilo seperti ini, gas bersubsidi. Tapi kalau di negara tetangga, gas bersubsidinya kan tong gas yang sekitar 9 kilo ataupun 10 kilo ya kalau tak silap. Jadi besar tong gas subsidi yang ada di Malaysia. Kenapa di Indonesia dibuat kecil? Mungkin kalau dari segi pendapatan saya, biar ringan dibawa, biar ibu-ibu yang dimana saat kehabisan tong gasnya enak, ya kan? Misal kata beli ke kedai itu ringan di bawah. Itu menurut dari pandangan saya. Tapi kalau untuk habisnya berapa hari, Bang? Ini kira-kira habisnya mungkin dalam waktu tidak sampai 1 minggu ya. Kalau untuk tong gas kecil seperti ini. Sedangkan keperluan saya hanya untuk merebus teh. Kalaupun untuk memasak, Bang Toha juga gunakan masak cuma sedikit-sedikit saja lah sahabatku semua. Karena Bang Toha cuma 4 orang saja dengan Mbak Feni, jadi masaknya nggak begitu besar. Tong gasnya itu sangat ringan ya. Mungkin kalau di Malaysia saya bawa seperti ini nggak kuat. Karena tong gas di Malaysia besar. Kalau di Indonesia, tong gas subsidinya memang kecil. Biasanya kalau di Indonesia disebut gas melon atau gas tembikai susu karena warnanya mirip tembikai susu atau mirip dengan warna buah melon. Jadi untuk sahabat-sahabatku, mudah-mudahan video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan ya, bukan istilahnya membandingkan satu sama lain biar tidak salah paham. Untuk gas melon 3 kilo seperti ini di kampungnya Bang Toha dihargai Rp22.000. Kalau diringgitkan Malaysia sekitar berapa ya? Rp22.000. Sekitar 6 ringgit. Jadi memang sedikit-sedikit harus tukar, sedikit-sedikit harus tukar. Beda dengan gas LPG yang dimana saat Bang Toha merantau di Malaysia, gas LPG-nya itu tong gasnya besar. Jadi misal kata di bawah ibu-ibu memang agak keberatan. Mungkin di sini sengaja dibuat kecil biar ibu-ibu ketika gasnya misal kata habis, senang untuk membeli, senang untuk mengangkatnya. Mungkin seperti itu sahabat-sahabatku semua. Seperti biasa, Bang Toha hari ini akan pergi ke tempat penjualan es teh ya, sahabat-sahabatku semua. Kalau besok Bang Toha mungkin akan buat es teh lebih banyak lagi, karena kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia telah membeli es tehnya Bang Toha, memborong. Jadi besok hari pasar ya, istilahnya di kampungnya Bang Toha ini hari pasar besarnya ada hari Selasa. Besok Bang Toha mau membuat jumlah es teh yang cukup lumayan banyak untuk dibagikan pada warga yang lewat pasar. Alhamdulillahirobbilalamin, dari merantau di Malaysia saya bisa punya rumah sendiri. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, rumahnya ada CCTV ya? Itu bukan CCTV sahabatku semua, melainkan ini adalah lampu emergency. Jadi apabila lampu mati, lampu ini menyala. Jadi bukan CCTV. Bang Toha tidak pasang CCTV sebab hidup di kampung ya. Kalau hidup di kampung ini insya Allah aman, damai. Kalaupun dipasang CCTV untuk apa, Bang Toha pun juga nggak punya apa-apa sahabatku semua. Cuma rumah saja isinya, nggak ada isi lain-lain lah istilahnya. Hanya rumah kosong saja, nggak ada isi yang lain-lain. Dan seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha. Kali ini Bang Toha mau pergi ke penjual es teh. Kok pergi ke penjual es teh sih? Maksud saya mau pergi ke tempat jualan es tehnya Bang Toha. Ini besok kita buat porsi banyak karena sedekah daripada sahabat-sahabat kita dari Malaysia. Siap ya?
Besok hari besar pasar di sini ya. Jadi kita berbagi es teh secara gratis atau percuma. Jadi di sini Mbak Feni buka jualan itu dari pukul 9. Kalau waktu Malaysia pukul 10, sahabat-sahabatku semua. Jadi selisih 1 jam kalau di Indonesia dan Malaysia. Dan saya pun juga amat sangat bersyukur masih ada orang baik yang dimana ketika pada saat itu saya kesulitan mencari tempat untuk jualan, alhamdulillah ditolong orang baik untuk jualan di sini. Jadi saya sangat bersyukur. Ini adalah sang pemilik tanahnya, sahabatku semua. Jadi Bang Toha sewa dekat orang kamu di sini, tapi orangnya sangat baik. Bang Toha sangat bersyukur. Karena untuk mencari tempat sewa jualan itu juga tidak mudah, sahabatku semua. Kadang-kadang ada tempatnya, tapi kadang-kadang orangnya tidak mau menyewakannya. Hari ini Bang Toha kebetulan juga mau berkunjung ke rumahnya Mbak Liza bersama sang istri. Jadi kali ini kita akan ngevlog ke perkampungan yang ada di atas pegunungan. Kebetulan rumahnya Mbak Liza ada di atas pegunungan. Dulu Mbak Liza pernah ngevlog bersama saya waktu masih mudanya. Kok waktu masih mudanya sih? Waktu masih gadisnya, tapi sekarang sudah berkeluarga yang dimana kampungnya berada di atas pegunungan. Kita langsung jalan ya dek ya. Singgah ke pasar terlebih dahulu untuk membawa buah tangan. Karena rumahnya Mbak Liza itu berada di pegunungan, kali ini Bang Toha belikan ikan. Kalau untuk harga ikan di daerah pegunungan itu cukup lumayan mahal, tapi kalau kita singgah di pusat pasar ikannya harganya lebih murah. Jadi kalau untuk harga ikan di sini boleh dibilang di antara paling murah. Kalau harga daging ayam agak mahal, sahabatku semua. Kali ini kita akan memasuki perkampungan yang ada di atas pegunungan, sahabat-sahabatku semua. Jadi rumahnya Mbak Liza ini memang cukup sangat jauh jaraknya dari kampungnya Bang Toha. Butuh waktu sampai hampir 1 jam. Dan beliau tinggalnya memang di daerah perkampungan yang agak pedalaman. Rata-rata di sini warganya seperti biasa, kalau pagi seperti ini akan beraktivitas di sawah. Jadi meskipun musim kemarau di sini masih ada beberapa sawah yang ditanami padi. Dan kendaraan becak masih menjadi salah satu kendaraan yang cukup penting bagi warga kampung di sini. Biasanya kendaraan becak ini akan dipergunakan untuk menghantar barang-barang ke pasar ataupun warga kampung yang ingin pergi ke pasar. Suasana di kampung memang terlihat sangat damai, terlihat sangat indah, nyaman, tentram. Namun di sisi lain, hidup menjadi seorang petani kadang-kadang belum tentu bisa menjamin kehidupan masa depan. Apalagi kalau petani hanya mengelola sawah kecil atau sawah yang tidak luas, itu pun hanya untuk cukup makan saja. Makanya di sini banyak pemudanya yang lebih memilih merantau di kota ataupun di luar negara. Kalau hidup sebagai seorang petani di kampung, misal kata kita ingin punya impian rumah sendiri. Kalau kita bekerja sebagai petani, kemudian mengelola sawah yang tidak luas, itu akan terasa sulit, sahabatku semua. Apalagi di Indonesia sekarang untuk harga barang-barang pun juga cukup lumayan mahal. Uang Rp100.000 untuk kehidupan sehari dalam satu keluarga itu tidak cukup. Makanya di sini kadang-kadang orang Indonesia itu lebih memilih merantau ke luar negara. Ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Malaysia. Bang Toha sendiri pun juga seorang perantau daripada merantau di negara tetangga di Malaysia. Alhamdulillah saya pun merantau juga sudah cukup lama, sahabatku semua, di Malaysia. Dan kali ini Bang Toha balik kampung mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di daerah pegunungan. Kalau untuk warga di sini mayoritas pekerjaannya apa, Bang? Kalau untuk warga pegunungan seperti ini mayoritas kebanyakan bekerja sebagai petani. Kalau untuk yang makcik pakcik, tapi kalau untuk yang muda-muda biasanya mereka akan merantau, meninggalkan kampung halamannya demi untuk merubah ekonomi keadaan yang ada di kampung. Sedangkan kalau di kampung misal kata kita bergantung pada sektor pertanian, itu pun kadang-kadang untuk mencukupi kebutuhan
keluarga sulit, apalagi menabung. Jadi itulah bedanya kalau kita tinggal dan bekerja di kampung. Memang kalau untuk menabung agak sulit, apalagi kalau kita tidak punya hewan ternak. Hewan ternak di sini merupakan salah satu sebagai bentuk simpanan atau tabungan di masa hadapan. Jadi kalau di kampung Indonesia rata-rata, misal kata di daerah pegunungan seperti ini, wajib ada hewan ternak di setiap rumah. Jadi hewan ternak merupakan salah satu investasi ya, atau tabungan masa depan sahabat-sahabatku semua. Namun kalau kita merantau, misal kata Bang Toha ini kan merantau di Malaysia. Biasanya uangnya Bang Toha itu akan ditabung istri sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari. Karena kalau kita merantau, gaji setiap bulan itu pasti. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kadang-kadang dapat kerja, kadang juga tidak dapat kerja. Beda dengan ketika kita di perantauan, setiap bulan pasti akan dapat gaji. Di sini kebanyakan yang menjadi petani adalah pakcik-pakcik yang sudah berumur. Kalau yang muda-muda sudah tidak minat bekerja sebagai petani, karena dirasa menjadi petani kalau tidak punya tanah yang luas, tidak punya ladang yang luas, tidak punya sawah yang luas, hanya untuk cukup makan saja. Kalau misal kata ditanya untung atau tidak, keuntungannya itu nipis sangat sahabatku semua. Kalau kayak Bang Toha seperti ini, nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya solusinya merantau. Alhamdulillah saya sendiri seorang perantau, yang dimana saya merantau di luar negara, merantau di Malaysia berpuluh-puluh tahun. Seperti apa sih Bang bedanya pertanian di Indonesia dengan pertanian di Malaysia? Kalau pertanian di Malaysia, harga daripada hasil panen ini stabil. Kalau di Indonesia kadang-kadang saat masa panen raya biasanya harga akan turun tiba-tiba. Ini yang membuat petani menjadi rugi. Oke sahabat-sahabatku semua, sebentar lagi akan sampai di rumahnya Mbak Liza. Seperti ini suasana pemandangan kampung Mbak Liza, daerah pegunungan. Dan kebanyakan sawah-sawah di sini ditanami jagung. Kenapa ditanami jagung? Karena untuk perawatannya juga tidak begitu mahal. Kemudian untuk harga jagungnya juga cukup lumayan kalau saat panen tiba. Bawa bekal es teh, sebab di sini tidak ada penjual es sahabat-sahabatku semua. Perjalanan cukup lumayan jauh untuk pergi ke rumahnya Mbak Liza dan bawa bekal es, karena di kampungnya Mbak Liza ini nggak ada yang jualan es, sebab di pegunungan. Kalau mau cari es ini harus turun ke bawah sekitar 1 jam lebih untuk sampai di kampungnya Mbak Liza. Memang kampungnya Mbak Liza ini di atas pegunungan. Dan goni-goni ini isinya padi sahabatku semua. Jadi di sini mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Sampai rumahnya Mbak Liza langsung disuguhi bakwan. Kalau di Malaysia ini namanya cucur sayur. Tapi cucur sayur di sini makannya menggunakan cili seperti ini sahabat-sahabatku semua. Jadi makannya pakai cili. Bismillah. Dan itu suaminya Mbak Liza. Saudara kenal Mbak Liza, Gadis desa. Gak masuk. Dan ini anaknya Mbak Liza, cowok. Jadi anaknya Mbak Liza ini cowok. Umur berapa ini Bu? Baru 1 bulan. Jadi rumahnya itu berada di atas pegunungan. Ini Mbak Liza, si gadis desa. Oh sudah nggak gadis desa sekarang, sudah bersuami. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat manis. Teringat waktu di Malaysia, kalau pergi ke pasar Jumat,
biasanya beli tape, dan di dalam satu bungkus tape tersebut harganya sekitar 2,5 ringgit. Dan di rumahnya Mbak Lisa dikasih 1 pinggan tape. Suasana di kampung pegunungan terasa damai, udaranya juga begitu sejuk. Dan ini belakang rumahnya Mbak Lisa sudah area persawahan. Terasa tenang, terasa damai. Kalau kita hidup di perkampungan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, memang begitu sangat tentram. Udaranya pun juga sangat segar, jauh dari huru-hara keramaian kota. Kalau misal kata punya uang banyak, kemudian bangun rumah di pedesaan, punya peternakan, punya sawah, punya ladang, ya enak sahabatku semua. Nggak enaknya kalau misal kata kita hidup di desa, nggak punya apa-apa, nggak punya ladang, nggak punya sawah, mau nggak mau harus merantau. Setelah pulang merantau, mungkin kalau ada tabungan banyak, ada rezeki banyak, bisa beli lembu, kemudian beli sawah. Nanti kalau sudah punya sawah, bisa sambil bertani. Di sini mayoritas warganya semuanya petani. Nah, Bang Toha akan tunjukkan alat-alat tradisional pertanian di sini. Jadi di sini pertaniannya masih menggunakan alat tradisional. Kalau untuk mengolah tanah pun juga masih pakai tradisional, sahabatku semua. Ini semuanya menggunakan alat-alat manual. Jadi di sini pertaniannya memang masih tradisional. Yang ini namanya luku. Biasa, kok biasa sih maksudnya? Biasanya ini untuk mengolah tanah. Jadi ini untuk mengolah tanah, dan nanti penggeraknya memakai hewan lembu. Jadi di sini hewan lembu juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengolah tanah. Tidak pakai mesin. Semuanya masih secara tradisional. Sangat damai sahabat-sahabatku semua. Kalau Mbak Lisa itu rumahnya dekat dengan kampungnya sang istri. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, kalau hidup di kampung pegunungan nampak terlihat damai, tenang, Bang. Iya sahabat-sahabatku semua, damai, tenang itu pasti. Kalau di sini kita sebagai warga yang dimana pekerjaan sebagai bertani, kalau makan itu semuanya hasil daripada pertanian. Jadi kebanyakan warga di sini kalau menanam padi untuk dijadikan bahan makanan, keperluan sehari-hari, jarang yang dijual. Karena sawah di sini juga tidak begitu terlalu luas sahabatku semua. Sawahnya kecil-kecil saja, jadi hanya untuk keperluan sehari-hari. Insya Allah nanti kalau ada waktu Bang Toha juga akan naik ke atas bukit. Kata suaminya Mbak Lisa, di atas bukit sana banyak pohon buah-buahan seperti durian, mata kucing. Namun saat ini belum musim. Dek, gimana kalau kita hidup di kampung seperti ini? Damai. Damai? Pokoknya itu kalau di desa itu damai, sejahtera. Tidak seperti kalau di kota. Tapi kalau kita hidup di desa minimal harus punya sawah ya? Ya, punya peternakan, sawah, dan bisa tanam-taman untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
Tapi kalau nggak punya sawah, nggak punya ladang, seperti Bang Toha, solusinya harus merantau dulu. Merantau dulu. Alhamdulillah, saya juga seorang perantau yang merantau di Malaysia. Jadi Bang Toha baru saja di kampung halaman sekitar 2 minggu. Dan kebetulan kali ini Bang Toha ke rumahnya Mbak Liza. Kemarin juga ke rumah Mbak Liza, cuma kemarin itu cuacanya agak mendung. Kemudian juga sore. Jadinya pemandangannya tidak seindah sekarang sahabat semua. Yang dimana kalau suasananya cerah seperti ini, pemandangannya juga sangat indah. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau balik rumah dulu ya, atau balik ke kampungnya, karena untuk menuju ke sini itu cukup jauh ya Dek ya, hampir 1 jam. Perjalanan memang cukup lumayan jauh dari kampungnya Bang Toha ke kampungnya Mbak Liza. Ini adalah kisah cerita hariannya Bang Toha ketika pulang kampung merantau daripada Malaysia. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya. Istri sampai mau jatuh. Hati-hati Dek, hati-hati Dek. Oke, saya mau pamitan dulu sama Mbak Liza dengan sekeluarganya. Dan akhirnya kita pamit kepada Mbak Liza, si gadis desa. Sekarang sudah tidak gadis desa, sekarang sudah bersuami. Kampungnya berada di daerah pegunungan.